Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini tanggal 30 Agustus 2025. Bacaan diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan ada ratap dan retak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan ini kita disuguhkan pada sebuah kata, yaitu talenta, yang mana kata talenta itu memiliki makna harafiah dan simbolis atau kiasan. Harafiah adalah contoh sebagai berikut. Di dalam Wahyu 16 ayat 21, secara harafiah talenta itu memiliki
makna berat. Begini bunyinya, maka turunlah hujan batu lebat menimpa manusia, berat getulnya lebih kurang setalenta. Di sini setalenta menunjukkan bahwa talenta itu adalah satuan berat. Tetapi dalam perkembangannya talenta itu bisa berupa sebuah satuan mata uang. Kita ambil dari Matius 18 sampai dengan 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya seorang yang berhutang 10 talenta. Nah, talenta di sini memiliki makna sebagai satuan uang. Perumpamaan tentang talenta bisa diartikan juga dalam makna simbolis, ya. Itu berupa bakat atau kemampuan. Ini menunjukkan bahwa bakat atau kemampuan itu merupakan suatu kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu hal yang manusia diberi, yaitu bisa kemampuan, bisa kepandaian, bisa kesempatan, dan banyak hal lagi. Dan hal-hal yang tersebut harus kita gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa hal ini perlu, ya? Talenta itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai contoh bahwa talenta itu bisa berupa kesempatan. Artinya gini, ada banyak orang-orang yang saat ini membuang-buang kesempatan dengan hanya ngomong-ngomong kosong, duduk-duduk yang gak berguna, ya. Sedangkan waktu itu bisa digunakan lebih dari sekedar hal-hal yang tidak berguna itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mewartakan firman Tuhan. Talenta juga bisa berarti kesehatan kita, karunia kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang sakit yang dengan keadaan sakitnya itu dia bisa menggunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Bisa juga diartikan sebagai kekayaan, ya. Talenta itu berupa kekayaan. Dengan kekayaan itu kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang miskin yang karena kemiskinannya itu tetapi dia masih mampu untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan orang yang punya kekayaan belum tentu bisa menggunakan kekayaan itu dengan baik. Kekayaan juga bisa diartikan sebagai pengaruh atau dia memiliki suara atau jabatan, sehingga dengan jabatannya itu dia bisa pergunakan untuk mempengaruhi orang, untuk melayani Tuhan. Gitu. Mengapa ada yang punya satu talenta, kemudian 2 talenta, ya. Yang punya 2, yang punya 5 itu ikut berbahagia di dalam kemuliaan Tuhannya. Sedangkan yang 1 talenta itu dia karena tidak menggunakan atau tidak menggunakan talenta itu sehingga dia dibuang ke neraka. Salah satu hal dalam penafsiran kitab suci adalah jangan kita menafsirkan satu bagian dan menabrak bagian yang lain. Kalau satu saudara percaya bahwa bagian seluruh kitab suci itu adalah firman Tuhan, maka itu harus ditafsirkan secara keseluruhan. Coba kita baca Matius 25 ayat 21 sampai dengan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu bisa diartikan masuk ke dalam surga. Di sini mengandung arti bahwa seolah-olah orang masuk ke surga itu karena perbuatannya, karena jasanya. Sedangkan kitab suci sendiri mengatakan bahwa orang tidak dapat masuk surga karena perbuatan atau jasa mereka, tetapi karena iman mereka. Dan ini membuktikan bahwa orang yang telah mengembangkan uang tersebut, dia benar-benar memiliki iman. Karena mereka dengan iman mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh menggunakan bakat, kemampuan untuk melayani Tuhan. Ketika mereka masuk ke dalam surga, turut dalam kebahagiaan Tuhan itu, ini adalah upah bagi mereka. Lalu orang ketiga yang dengan 1 talenta dia tidak mengembangkannya, bagaimana? Apakah dia masuk neraka gara-gara tidak menggunakan talentanya, walaupun dia orang yang percaya atau beriman, atau dia masuk neraka disebabkan karena sebenarnya dia tidak percaya atau tidak beriman, sehingga ia tidak melakukan pekerjaan membungakan atau mengembangkan talenta tersebut. Saya lebih cenderung pada penafsiran bahwa dia tidak melakukan atau mengembangkan talenta itu sebenarnya karena dia tidak percaya akan keselamatan, sehingga dan dia tidak beriman, sehingga dengan dia tidak beriman dan tidak memiliki kepercayaan akan keselamatan itu, mereka tidak sungguh-sungguh melakukan perintah atau tanggung jawab. Jadi antara berkat dan karunia ini kita bisa bedakan, ya. Kalau karunia itu kita dapat ketika kita percaya dan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Sedangkan bakat itu adalah sesuatu yang kita miliki yang berasal dari lahir. Baik itu dia orang percaya atau tidak percaya, dia memiliki bakat. Tetapi karunia itu didapat dari Roh Kudus ketika kita percaya. Sehingga dengan iman dan kepercayaan itu, dia sungguh-sungguh menggunakan bakatnya, kemampuannya, talenta itu untuk mengubahnya menjadi berkat. Demikian renungan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Demikian sabda Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.